Jemaat Tuhan Shalom, menyapa saudara lagi, Bapak Ibu lagi di pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kita sudah mengakhiri renungan seri selama beberapa waktu ini dari Mazmur pasal 1. Dan izinkan saya di hari ini menyimpulkan atau membungkus renungan-renungan kita sebelumnya dengan satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 yang berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perjalanan kehidupan dan juga pilihan-pilihan kita. Tetapi juga janji yang Tuhan berikan ketika saya dan saudara semua memilih untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada janji, ada pemeliharaan, ada ujung yang membawa sukacita dan kehidupan di dalam perjalanan kita kalau kita memilih pilihan-pilihan yang tepat. Perlu kita sadari bersama bahwa kehidupan kita ini, kita hidup sekali, tetapi kita punya banyak sekali pilihan. Kita bisa memilih, dan setiap pilihan kita akan mendatangkan konsekuensi. Oleh karena itu, ketika kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, tentu saja kita harus memiliki pertimbangan yang benar. Kita harus memiliki pemikiran dan juga pemahaman tentang konsekuensi yang akan kita terima nanti ketika kita memilih sebuah pilihan. Sekali lagi, kita kemarin belajar tentang ketika ada pilihan hidup seperti orang fasik atau kehidupan seperti orang benar. Ada pilihan di sana, lalu kemudian juga disadarkan tentang pertimbangan-pertimbangan yang harus kita sertakan ketika kita membuat pilihan. Efesus pasal yang kelima, ayat 5 sampai pasal 5 ayat 15 berkata tentang bagaimana atau pertimbangan apa yang harus kita miliki. Dikatakan di sana, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama. Jadi ada perhatian sungguh-sungguh ketika ada pilihan datang, kita harus memperhatikan dengan seksama. Kata perhatikan dengan seksama itu, kalau kita kaji dalam teks aslinya artinya awas-awaslah atau waspadalah, cermatlah, hati-hatilah, bijaksanalah, jangan sampai salah langkah. Ada pilihan, ada dua jalan. Jalan kehidupan orang benar dan jalan kehidupan orang fasik. Jalan kehidupan orang arif dan jalan kehidupan orang bodoh. Jalan kehidupan orang bijaksana dan jalan kehidupan orang yang tidak bijaksana. Awas-awaslah, perhatikanlah, cermatlah, hati-hatilah, bijaksanalah ketika membuat pilihan kehidupan. Karena setiap pilihan itu mendatangkan konsekuensi. Suatu ketika di sebuah peperangan, ada seregu pasukan, lalu kemudian sampai di suatu tempat, dan sang komandan tahu bahwa tempat itu adalah ladang ranjau. Ketika mereka mau maju, tetapi ada ranjau di mana-mana dan mungkin mereka tidak tahu tempatnya di mana. Yang menarik adalah sang komandan mengatakan kepada anak buahnya, kita harus maju. Caranya adalah saya akan maju duluan, kalian ikuti setiap langkah kaki saya. Dengan hati-hati, sang komandan yang berpengalaman beberapa kali terjun ke medan perang ini melangkah dengan hati-hati, awas-awas, lalu kemudian waspada, memperhatikan langkah demi langkahnya. Lalu kemudian anak buahnya mengikuti setiap jejak, setiap langkah yang dibuat komandannya. Dan singkat cerita, seregu pasukan ini berhasil sampai ke seberang. Demikian juga keyakinan saya adalah di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak pilihan, banyak tempat untuk kita melangkahkan kaki. Tapi sekali lagi berawas-awaslah, waspadalah ketika salah melangkah, salah membuat keputusan, tanpa keputusan cermat, kita menginjak sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Biarlah kehidupan kita diwarnai dengan kebijaksanaan,
kewaspadaan ketika membuat keputusan-keputusan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Secara khusus pagi hari ini doa kami untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mohon kemurahan dan rahmat-Mu supaya Tuhan menjamah, memulihkan, memberikan penguatan. Tuhan berikan penghiburan bagi yang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan bagi yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.